Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz sehat dan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Izin bertanya, apakah dalam Islam ada harta gono gini jika saya adalah statusnya istri baru dari suami, dan jika suami wafat sedang anak tiri saya memusuhi saya dan mengklaim hak-hak mereka atas harta suami, apakah mereka berhak mengusir saya? Jazakallah khair Ustadz. Amin. Begini Bu ya, dan juga bapak-bapak, tolong ingat ya, kalau kita akan menikah lagi, tolong selesaikan dulu harta, karena ini akan jadi masalah. Ibu menikah dengan suami yang ditinggalkan wafat oleh istrinya. Nah, di dalam harta suami Anda itu memang ada hak dari anak-anaknya, atau ibu sebut tadi anak tiri gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau rumah yang ditinggali sekarang ini adalah rumah yang dulu dipakai dengan almarhumah istri suami Anda. Kan Anda menikah nih. Suami Anda ini duda ya, ditinggal wafat oleh istrinya. Nah, lalu Anda tinggal di rumah itu. Memang sebenarnya rumah itu bukan rumah Anda. Rumah almarhumah istri suami Anda. Dan itu hak dari anak-anaknya atau anak tiri Anda. Jadi kalau anak tiri Anda menuntut rumah itu, ya memang itu milik mereka. Yang salah itu suami Anda. Harusnya suami Anda menyerahkan dulu rumah itu kepada anak-anak. Nah, suami Anda nikah sama Anda. So, beli lagi rumah yang baru. Kalau nggak ada, ngontrak gitu. Supaya persoalan yang Anda hadapi tidak terjadi. Jadi sebenarnya persoalan ini terjadi karena suami Anda tidak membagikan dulu warisan. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku tercinta, kenapa Islam mengajari kita untuk menyelesaikan warisan? Supaya tidak jadi pertengkaran. Ya. Ini catat ya. Kalau misalnya Anda Bapak, Anda ditinggal wafat oleh istri, bagikan dulu harta itu kepada anak-anak. Setelah dibagikan, sok Anda nikah lagi. Supaya harta yang Anda bawa dengan istri yang baru itu tidak ada hak anak-anak. Memang banyak kejadian seperti itu. Ya. Si istrinya meninggal, suaminya nikah lagi, harta belum dibagikan. Nah, anak-anak nuntut. Ya, akhirnya berlaku kasar sama ibu tirinya. Karena dianggap merampas hak mereka. Jadi sebenarnya problem di sini bukan Anda. Bukan anak tiri Anda, tapi problemnya ada di suami Anda yang tidak menyelesaikan harta warisan. Tolong ini catat ya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat gitu. Termasuk kalau ada seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, jangan nikah dulu. Jangan nikah lagi sebelum selesai warisan. Jadi Anda nih, ibu ditinggal wafat oleh suami, sok bereskan warisan. Nih, punya kamu, punya kamu, punya kamu. Mama punya mamah ini. Gitu. Ya, punya mamah segini. Baru udah clear begitu, Anda nikah lagi. Maka, ya, persoalan akan selesai. Karena Anda menikah tidak membawa hak anak-anak. Ini kasus kayak gini tuh banyak loh. Yang saya terima ya. Jadi tolong ini jadi catatan. Jangan sampai persoalan itu terjadi karena kita tidak menyelesaikan
persoalan utamanya. Karena ada anak tiri yang memusuhi ibu tiri, kan begitu. Kenapa? Berebut harta. Ya yang salah siapa? Ya memang yang salah adalah si suami. Kenapa tidak membagikan dulu gitu, ya. Jadi tolong ini harus jadi catatan. Jangan sampai apa yang dialami ibu terjadi. Memang ada kejadian sampai si ibu tirinya diusir dari rumah. Diusir. Nah, terus si ibu tirinya cerita sama saya. Setelah saya analisa, oh ternyata rumah itu adalah rumah milik almarhumah. Gitu. Dan itu ada hak dari anak-anak. Jadi anak-anak merasa itu mah punya almarhumah mamahnya, bukan punya mamah baru. Gitu. Ya. Nah, jadi saya bilang ya ibu harus terima kenyataan itu. Ya tapi Pak Am, saya kok sampai diusir. Ya mungkin caranya yang kurang tepat, tapi tetap ibu di posisi salah. Karena ibu menempati rumah yang sebenarnya itu milik anak-anaknya almarhumah. Gitu. Ya. Semoga kita semua, saudara-saudaraku tercinta, diberi kekuatan untuk selalu menyelesaikan persoalan secara elegan. Jadi harta itu memang ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu bisa jadi ujian untukmu. Makanya kudu selesai persoalan itu. Ya. Selesai persoalan itu. Sehingga di kemudian hari tidak ada hal-hal yang akan menimbulkan konflik. Wallahu a'lam bishawab.